Written by Hanane Kosuke. If You Can See Me, Part 9. Pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Segala kecambuk ini membawa aku ke depan pintu apartemen Park Sung Hoon. Aku mengabaikan panggilan dari ibu. Ia akan jadi histeris jika mendengar suaraku saat ini. Aku keluar dari kemelut pikiranku dengan seorang mendekat dan menoleh. Park Sung Hoon tampak tidak menyangka melihatku di sana. Tentu saja. Ruang tengah. Park Sung Hoon meletakkan secangkir teh di hadapanku dan duduk di sebelahku. Ada jarak sekitar 20 cm di antara kami. Aku memandangnya sekilas dan kembali memandang ke bawah. "Kenapa kau kemari?" tanya Park Sung Hoon. Aku memilih kalimat yang tepat untuk kuucapkan. Aku hanya... Ketika itu, aku menyadari sesuatu. Aku telah masuk ke apartemennya. Meskipun ia ingin melakukan sesuatu yang buruk padaku, paling tidak aku harus mendengar penjelasan darinya, kan? Aku mengumpulkan keberanian dan memandangnya. Malam itu, Park Sung Hoon memandangku tanpa ekspresi. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan. Apakah ia sedang penasaran alasanku datang? Atau ia sedang menunggu kapan aku akan pergi? "Kenapa kau berkata, jangan membuatku ingin menjadi orang yang lebih baik?" tanyaku. Mata Park Sung Hoon memandang ke bawah. Matanya berkedip beberapa kali. Aku melirik kedua tangannya di atas lutut. Otot tangannya terlihat sangat kuat. Jari-jari panjangnya tampak bisa dengan mudah menghabisi siapapun dengan sekali cekikan. Apa aku perlu alasan untuk mengatakannya? Akhirnya ia bersuara dan kembali memandangku. Aku diam sejenak menatap kedua matanya. Tidak ada keraguan di sana. Dia juga tidak terlihat resah. Aku benar-benar tidak mengerti pria seperti apa yang akan menjadi suamiku. Apa dosaku hingga harus melalui hidup seperti ini? Aku memalingkan wajah merasakan kedua mataku mulai digenangi air. Tiba-tiba, aku mulai mengasihani diriku yang memutuskan datang ke sana dan mengabaikan panggilan ibuku. Tanganku segera menyeka air yang mengalir ke pipiku. "Ada apa? Kenapa kau menangis?" tanya Park Sung Hoon tak mengerti. Kepalaku menggeleng dan menutup wajahku dengan kedua tangan. Kedua sikuku bertumpu ke lutut. Aku merasakan rangkulan di bahuku. "Nona Yunjin," panggil Park Sung Hoon. Nada bicaranya terdengar lebih lembut. Aku menarik tangan dari wajahku. Aku tidak memahaminya," ucapku. "Tentang apa?" tanya Park Sung Hoon tak mengerti. Aku memandangnya. "Semuanya." Dahi Park Sung Hoon berkerut. "Apa? Harus kumulai dari mana? Semuanya terlalu rumit untuk kujabarkan." Aku memejamkan mata erat sembari memegang kepalaku, lalu menggeleng kencang. Maaf aku bergerak bangkit. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Aku akan pulang, ucapku dan berjalan cepat ke pintu. "Nona Hyunjin," Park Sung Hoon menahan tanganku. Aku berhenti namun tidak langsung memandangnya. Park Sung Hoon memegang kedua bahuku dan menatupku tak mengerti. "Apa maksudmu?" Kepalaku mendongak memandang wajah panjangnya. Mata bundarnya memperlihatkan rasa ingin tahunya. Aku menghela nafas dalam. "Apa yang kau pikirkan tentang perjodohan ini?" tanyaku. Park Sung Hoon tidak langsung menjawabnya. "Tentang apa ini?" tanyanya. "Perjodohan kita." Aku tetap pada topik pembahasan. Tangan Park Sung Hoon di bahuku mengendur dan terlepas. "Bukankah sudah jelas? Itu perjodohan," ucapnya tanpa ragu sembari menatap mataku. Jawaban jelas itu memberikan efek sakit di dadaku. Dia mengatakannya dengan jelas, dengan menatap kedua mataku.
Aku adalah orang pertama yang memutuskan pandangan itu. Maaf, sepertinya aku terlalu banyak pikiran. Aku tidak tahu kenapa aku kemari, ucapku pelan. Aku akan mengantarkanmu pulang, ucap Pak Sung Hoon menawarkan diri. Tapi sebelum itu, lebih baik kau tenangkan dirimu dulu, pintanya sembari menunjuk sofa. Aku memegang dahiku. Ia merangkulku dan membawaku perlahan kembali ke sofa. Pak Sung Hoon duduk di sebelahku dan menatapku. Sesuatu terjadi sebelum kau kemari? Ia ingin tahu. Aku hanya diam menatap cangkir teh di depanku yang sama sekali belum kuminum. Dia memainkan peran itu lagi. Manipulasi. Ia tidak mendesak. Ia hanya duduk diam di sebelahku. Kau tahu kenapa aku setuju dengan perjodohan ini? Aku membuka suara setelah beberapa menit hening. Kenapa? Tanya Pak Sung Hoon. Aku tidak ingin diasingkan lagi. Jawabku jujur. Pak Sung Hoon diam sejenak. Mungkin berusaha memahami jawabanku. Jika aku tidak menikah denganmu, aku mungkin akan diasingkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Lanjutku. Kenapa kau diasingkan? Tanya Pak Sung Hoon. Aku juga ingin tahu pastinya. Jawabku. Pak Sung Hoon menjilat bibir bawahnya. Aku bisa melihat dari sudut mataku. Aku tidak punya apapun lagi. Rasanya aku ingin masuk ke dalam lubang dan menghilang. Jika aku menikah denganmu, suara berat Pak Sung Hoon terdengar. Mataku memandang ke arahnya. Tidak percaya dia benar-benar akan mengatakannya. Pandangan Pak Sung Hoon turun ke bawah. Tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menjadikanku penerus perusahaan. Lanjutnya. Jawaban jujur yang menyakitkan. Tetap saja, semuanya tentang perusahaan. Aku diasingkan karena perusahaan kakekku. Aku ditarik kembali karena perusahaan kakekku. Dan aku akan menikah karena perusahaan kakekku dengan orang yang akan melakukan apapun demi perusahaan ayahnya. Ironi. Mata Pak Sung Hoon bergerak menatapku. Aku sudah menjawabnya, ucapnya. Aku sangat terluka akan semua yang sudah terjadi. Namun bibirku membentuk senyuman. Kepalaku mengganggu. Terima kasih. Pak Sung Hoon menatapku beberapa saat. Kedua mata itu seperti sedang meneliti mataku. Kau datang kemari untuk mengetahui itu? Tanyanya. Aku memandang cangkir teh dan mengambilnya. Aku tidak ingin mengetahui apapun lagi. Jawabku dan menyeruputnya. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah kan? Tanya Pak Sung Hoon tidak yakin. Aku meletakkan cangkir lagi di tempatnya. Tidak, aku yang melakukannya. Jawabku. Mataku menoleh merasakan pegangan cukup kuat dari tangan Pak Sung Hoon di lenganku. Lalu memandangnya. Kau membuatku khawatir. Apa yang terjadi? Tanya Pak Sung Hoon. Aku diam sejenak menatapnya. Aku tidak punya ayah. Ucapku. Kurasa aku benar-benar sudah gila. Dahi Pak Sung Hoon berkerut. Ya, pamanmu sudah menjelaskannya di pertemuan pertama kita, ucapnya. Kepalaku menggeleng. Tidak pernah ada ayah yang meninggal, ucapku. Aku lahir dari ibu yang tidak menikah. Kerutan di dahi Pak Sung Hoon menghilang perlahan. Kakekku pasti terlalu malu untuk mengatakan itu. Ucapku tidak heran. Lee Hyun Jin, ucap Pak Sung Hoon. Mataku kembali fokus padanya. Pak Sung Hoon menatapku tak mengerti. Kenapa kau memberitahuku? Aku menatap kedua matanya. Jika nanti aku mulai emosional karena kalimatku, terjadi sesuatu padaku, aku tidak akan menyesali apapun karena sudah mengatakan sesuatu yang mengganjal di hatiku. Tanganku yang lain memegang tangannya di lenganku.
Walaupun aku tidak bisa membuatmu menjadi orang yang lebih baik, seperti yang kau maksud, aku berharap kau lebih nyaman setelah ini. Dahi Pak Sung Hoon berkerut sedikit. Aku bisa melihat tanda tanya dalam kepalanya. Bibirku membentuk senyuman palsu. Terima kasih untuk tehnya, ucapku. Aku sudah lebih baik sekarang. Aku pulang sendiri saja. Aku terkejut ketika hendak bangkit. Tangannya tadi malah mencengkram lenganku. Tatapan Pak Sung Hoon semakin dingin. Otot-otot wajahnya mengeras dan aku bisa melihat urat menyembul di kulit lehernya. Direktur Pak, ucapku mulai takut. Aku sudah berkata, giginya rapat ketika mengatakan itu. Jangan buat aku ingin menjadi orang lebih baik. Tegasnya penuh penekanan. Dahiku berkerut tak mengerti. Apa maksudmu? Dengan kasar, Pak Sung Hoon mendorongku ke sofa. Sebelum aku sempat melawan, kedua tangan kekarnya mencengkram tanganku dan menahannya di atas kepala. Mataku terbelalak dan berusaha memberontak. Seluruh tubuhku gemetar. Pria yang berada di depanku bukan lagi Pak Sung Hoon. Tatapannya terlihat seperti pemburu yang menemukan mangsanya. Pak Sung Hoon, apa yang... Aku berusaha menjerit saat bibirnya menutup bibirku dengan kasar. Kedua bibirku terkatup rapat, tidak ingin membiarkannya menang. Jerit Pak Sung Hoon sembari memalingkan wajah. Aku melotot menatapnya. Aku bisa merasakan cairan asin di bibirku. Pak Sung Hoon kembali menatapku. Tatapannya berubah jauh lebih dingin dan kejam. Darah mengalir dari bibirnya yang kugigit. Aku tahu, aku tidak akan selamat dari semua itu. Tapi aku tidak ingin menyerah. Aku menarik kedua tanganku dengan keras dan menampar wajahnya sekuat tenaga hingga telapak tanganku terasa sakit. Wajah Pak Sung Hoon berpaling ke satu sisi bahunya. Dengan cepat, aku bangkit dari sofa dan berlari ke pintu. Tanpa baju hangatku yang sebelumnya ku gantung dekat pintu, aku mengambil sepatu dan berlari keluar dari apartemennya. Kedua tanganku gemetaran menggenggam sepasang sepatu hak tinggi itu. Aku hanya berharap Pak Sung Hoon tidak mengejarku. Maret 2020. Kurang dari sebulan, aku akan menikah dengan Pak Sung Hoon. Aku dan dia sama sekali tidak saling menghubungi sejak kejadian di apartemennya. Membayangkan wajahnya ketika itu sudah membuatku bergetar. Mungkin semua ini terjadi karena aku tidak lagi bisa dia manipulasi. Jadi dia menunjukkan wajah aslinya padaku. Dan aku mulai takut mengingat aku akan menjadi istrinya kurang dari sebulan lagi. Di awal Maret adalah hari lahir kakek. Akan diadakan acara ulang tahun dengan mengundang kolega dan kerabat di halaman belakang, termasuk keluarga Pak. Tapi orang yang sebenarnya tidak kuharapkan datang, malah datang. Min Young. Min Young dengan senyuman cerah muncul di hadapanku. Rambut panjang bergelombangnya dibiarkan terurai. Ada jepitan indah di rambutnya. Ia mengenakan gaun cantik selutut. Hei Hyunjin, selamat atas pertunanganmu, ucapnya. Aku menatapnya tak mengerti. Kau benar-benar kembali di hari penting seperti ini? Tanyaku. Ini kan ulang tahun kakek, tidak mungkin aku tidak datang, ucap Min Young santai. Ia mengedarkan pandangan seperti mencari seseorang. Keluarga Pak juga belum datang, ucapnya, lalu memandangku. Santai saja. Ia tertawa kecil dan berjalan pergi menghampiri anggota keluarga yang lain. Min Young, panggilku sembari menarik tangannya. Min Young memandangku heran. Ada apa? Keluarga Pak mungkin akan berpikir jelek tentang kakek jika melihatmu di sini setelah kau kabur sebelum hari pertunanganmu, ucapku mengingatkan. Min Young tidak langsung bereaksi. Matanya melirik ke cincin yang kukenakan. Senyuman sinis muncul di bibirnya. Apa karena menggantikanku? Kau pikir kau berhak berpendapat di sini? Aku tertegun mendengar ucapan itu. Min Young menarik tangannya dari peganganku.
Hyunjin, aku pergi bukan berarti aku akan menyesalinya. Kau juga hanya pengganti. Ia memajukan wajahnya ke telingaku. Kau tidak punya pilihan. Ia menggantung ucapannya. Aku selalu punya. Lanjutnya penuh penekanan. Ia kembali berdiri tegap dengan tatapan rendahnya padaku, lalu berbalik pergi. Aku terpaku di tempatku, menyadari apa yang ia ucapkan benar. Min Yong memang selalu bisa memilih. Sedangkan aku, tidak masalah aku menikah dengan seorang psikopat. Kakek hanya ingin perusahaan untung. Mataku menoleh ke arah kakek yang sedang menyambut koleganya. Pantas saja kakek membiarkan Min Yong kabur. Ia tidak ingin cucu kesayangannya menikah dengan psikopat. Ibu berjalan di sisiku sembari menatap Min Yong. Kedua tangannya terlipat di dada. Tidak bisa dipercaya. Dia kembali seperti tidak pernah pergi, ucapnya sinis. Aku hanya menghela napas dalam. Ketika itu, aku melihat keluarga Pak muncul. Jantungku berdegup cepat. Aku belum siap bertemu Pak Sung Hoon. Dan mereka datang, ucap ibu kesal. Aku melirik ibu. Ayo kita sapa mereka, Bu. Ajakku dan berjalan duluan. Direktur Pak Sung Joon adalah orang pertama yang menyadari keberadaanku. Senyum sumringah langsung melebar di wajahnya. Adik ipar! Sapanya sembari melambai. Bibirku membentuk senyuman tipis dan mengangguk sopan. Hanya ada Presdir Pak dan istrinya, juga Direktur Pak Sung Joon. Selamat sore, Presdir Pak, sapaku. Selamat datang, sambut ibu dengan senyuman palsu terbaiknya yang tetap terlihat aneh. Menantu, bagaimana kabarmu? Tanya Presdir Pak. Saya baik, Presdir Pak, jawabku pelan. Diam-diam mataku melirik ke belakang mereka. Direktur Pak Sung Joon juga melirik ke belakangnya, lalu tertawa kecil. Sung Hoon mungkin akan terlambat. Aku terkejut mendengar ucapan itu. Presdir Pak dan istrinya tertawa kecil. Ya ampun, kau sudah tidak sabar bertemu dengannya, canda mereka. Oh, itu. Tidak mungkin kan? Aku menjawab bahwa aku lebih berharap dia tidak datang. Mari, ajak ibu pada calon besannya. Matanya sempat melirikku sebelum pergi. Direktur Pak Sung Joon tampak tertegun memandang ke satu arah. Oh, itu sepupumu yang kabur itu kan? Tanyanya. Kepalaku menoleh dan melihat Min Yong sedang berbicara dengan kakek. Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar di sana. Kenapa kakek terlihat senang? Dia sudah tidak kabur lagi? Tanya Direktur Pak Sung Joon. Oh, sepertinya. Jawabku tidak yakin. Direktur Pak Sung Joon manggut-manggut mengerti. Mari, ajakku padanya. Direktur Pak Sung Joon mengangguk dan berjalan bersamaku untuk mengambil makanan kecil. Semakin lama aku semakin gelisah. Pak Sung Hoon bisa datang kapan saja dan aku takut akan pingsan karena panik. Perhatianku teralih mendengar suara tawa Min Yong. Mataku mencari asal suaranya dan menemukan dia sedang mengobrol dengan Direktur Pak Sung Joon. Mereka terlihat akrab. Apa hanya aku yang merasa ingin pergi saat itu? Min Yong menoleh dan tatapan kami bertemu. Oh, Hyunjin! Panggilnya dengan lambaian tangan. Direktur Pak Sung Joon menoleh. Adik ipar! Panggilnya juga. Dan kalau begini, tentu saja aku harus menghampiri mereka kan? Hei sepupu, kau beruntung sekali. Kau akan memiliki kakak ipar seperti Direktur Pak Sung Joon, ucap Min Yong seolah-olah ia iri. Aku malah merasa aneh mendengarnya. Bukankah seharusnya dia yang menjadi adik ipar Direktur Pak Sung Joon? Direktur Pak Sung Joon tertawa kecil. Kenapa berkata seperti itu? Min Yong memandang Direktur Pak Sung Joon. Anda pria yang baik. Sayang sudah menikah, candanya. Aku tahu, ucap Direktur Pak Sung Joon. Kau kabur karena aku kan, candanya. Anda lucu sekali, ucap Min Yong. Menjijikkan. Sedang apa sepupuku itu? Direktur Pak Sung Joon menoleh. Oh, itu Sung Hoon. Dek. Jantungku membentur keras tulang rusukku dari dalam. Aku menelan ludah dan menoleh. Pak Sung Hoon berdiri di ambang pintu dengan setelan jasnya yang rapi. Dengan wajah tanpa ekspresinya, mata kami bertemu. Dia memegang sebuah tas kertas cukup besar.
Aku berusaha keras untuk tidak menatap matanya. Sampai di sini dulu ya. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apalagi di part selanjutnya. Selamat tidur!